Shalom. Shalom. Masih kurang keras. Shalom. Puji Tuhan, saat ini kita boleh berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mungkin pada saat ini Bapak Ibu datang dengan kesedihan, dengan kesusahan. Ingat kata firman Tuhan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, karena Dia akan memberikan kelegaan buat kita semua. Sebab itu saya ajak untuk Bapak Ibu saudara-saudari semua, kita mau lepaskan beban kita mau fokus kepada Tuhan. Kita percaya dalam pujian itu ada mujizat. Amin. Amin. Mari saya undang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita hormati Tuhan Yesus pada saat ini. Kita mau katakan Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya. Hadir di sini, mengalir di bait suci. Amin. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Katakan Roh Kudus hadir di sini. Hadir di sini. Amin. Mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Katakan pada Tuhan, Roh Kudus, Kau hadir di sini dengan iman. Roh Kudus hadir di sini. Inilah pengakuan kami, Yesus. Mengalir di bait suci. Amin. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Katakan, tiada yang mustahil, amin, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut. Katakanlah dengan sungguh-sungguh, tiada yang mustahil. Amin. Haleluya Yesus. Bila Roh Allah turut bekerja, bagi orang percaya. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Oh Yesus, tiada
bahwa tidak ada yang mustahil dan tiada yang sukar. Apabila Engkau bekerja, apabila Engkau turut bekerja dalam kehidupan kami Bapa. Kami bangga, kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Kami tahu Kau hadir di sini Tuhan. Kau sudah melayang-layang di tengah kami Tuhan. Kami percaya ada perkara yang ajaib terjadi pada saat ini. Yang datang dengan kesusahan pulang dengan kelegaan. Yang datang dengan penyakit pulang dengan kesembuhan. Yang pada saat ini letih lesu, dia akan bersorak-sorai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memuji Engkau, kami siap memuliakan nama-Mu. Bahkan kami siap mendengarkan firman-Mu yang menuntun kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau bebaskan roh kami. Kami mau bebaskan roh kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu, curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa di tengah-tengah kami. Sehingga kami tenggelam di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Kau urapi kami semua tanpa terkecuali. Baik para pelayan-Mu, baik jemaat-Mu ya Bapa. Semua Tuhan urapi kami. Layakkan kami sehingga kami boleh layak masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Kita tetap berdiri. Kita mau bersukacita di dalam Tuhan. Kita mau katakan, Roh Kudus Kau tercurah di tempat ini. Dan urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Nyanyikan ini dengan iman. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini
tidak pernah Engkau meninggalkan kami. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Karena firman itulah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Biarlah kita seperti Maria, duduk di bawah kaki Yesus, mendengar apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Ya Rabbi, Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam Kau temani aku. Lewat lembah kelam Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Katakan, Bapa, Kau mendengar, dan saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri kembali. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu.
Kami datang padamu ya Tuhan, Allah kami yang kekal, kudus, agung, dan mulia. Kami bersyukur kalau kami boleh beribadah pada hari ini bersama-sama. Bahkan kami bisa menaikkan syukur lewat pujian kami. Biarlah kasih Allah, anugerah Tuhan yang luar biasa yang terus melimpah di dalam kami akan terus bekerja sehingga kami boleh berbuat, bertindak sesuai dengan kasih Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk dapat hidup sesuai dengan rancangan Tuhan. Buka hati dan pikiran kami hari ini ya Tuhan, untuk dapat mendengar firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk melakukan apa yang Kau ingin buat kami buat, supaya senantiasa nama Tuhan boleh dimuliakan. Terima kasih Bapa. Kami mau sambut firman-Mu dan kami mau alaskan doa kami. Amin. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Kalau kita bisa berada bersama-sama di dalam ibadah hari ini. Topik kita kali ini adalah tetap di dalam satu, kita tahu bagaimana kita membangun relasi dengan teman, dengan sahabat, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Biarlah kita bisa bagaimana membangun ini. Dan saya mau kasih satu topik yang namanya bagaimana dengan kasih kita bisa wujudkan relasi kita kepada sesama. Tema ayat ini saya ambil dari 1 Yohanes pasal 2. Yang punya Alkitab boleh dibuka. Kalau enggak kita bisa lihat di dalam transparansi kita. 1 Yohanes pasal 2 ayat 10. Dengan kasih kepada sesama, ini topik kita hari ini. Kita akan hidup di dalam terang. Intinya di situ bagaimana kalau dengan kasih kita hidup bersama dengan sesama, maka kita akan hidup di dalam terang. Ayatnya kita ambil di sini. Kok ayatnya belum ada ya? Nah ini ayatnya. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Ayat ini bilang kalau kita bisa mengasihi saudaranya, kata saudaranya di sini mempunyai arti yang banyak. Bukan hanya terhadap saudara kandung, tapi yang di Alkitab katakan saudara bagi Yesus itu adalah kamu, yaitu orang-orang yang ada di sekitar dia. Orang-orang yang percaya kepadanya. Orang-orang yang menerima Kristus di dalam hidupnya. Itulah saudara. Jadi dengan kata lain kita bisa berkata bahwa kita semua adalah saudara. Nah jadi barang siapa yang mengasihi saudaranya, jadi kita semua yang ada di sini, maka dia tetap berada di dalam terang. Jadi dia akan hidup di dalam terang. Kalau kita kumpulan anak-anak Tuhan hidup di dalam saling mengasihi, maka kita dikatakan hidup di dalam terang. Dan tidak ada penyesalan. Tidak ada penyesatan. Jadi nggak ada yang sampai kalau kita betul-betul di dalam satu kesatuan kasih. Satu kesatuan yang namanya persaudaraan. Maka nggak ada lagi yang namanya penyesatan. Tapi kalau kita bisa menyesatkan orang yang ada di dalam persekutuan itu, kita tidak lagi hidup di dalam kasih, tetapi hidup di dalam gelap. Nah, jadi kita bisa mengerti di sini ada kata unsur penting yang mesti kita tahu, mengasihi di dalam satu kelompok kesatuan, maka kita hidup di dalam terang. Kalau kita nggak bisa mengasihi, dengan kata lain kita membuat orang lain berduka, orang lain menjadi sedih, orang lain merasa tertipu, itu tidak lagi ada di dalam kasih. Nggak mungkin kasih menipu. Nggak mungkin kasih membuat orang lain berduka. Nggak mungkin kasih membuat orang lain sedih karenanya. Kasih membuat orang lain bersuka cita. Nah itu sebabnya dikatakan di sini tidak ada penyesatan. Nah ayat ini berarti dengan membangun relasi, kita harus dengan kasih kepada sesama yang akan membuat kita hidup di dalam terang. Itu katanya yang mesti kita ingat.
Dan kalau kita hidup di dalam terang, maka kita harus mempunyai konsep dalam pikiran kita hidup baru. Yesus berkata, kalau kamu menerima Kristus, maka kamu adalah kejadian baru. Kata kejadian baru itu adalah hidup baru. Tidak lagi menjadi hidup yang lama, hidup yang kadang-kadang dengan usaha dan kemampuan kita sendiri, bertindak sendiri, bekerja sendiri. Hidup baru kita bergantung dan bersandar kepada Kristus. Hidup baru kita bergantung kepada Tuhan. Hidup baru kita mempunyai satu kepastian di dalam hidup kita ini, bahwa kita ada bersama dengan Kristus. Hidup yang baru, Alkitab kita mengatakan, Paulus berkata, kejadian baru. Hidup kita dilahirkan kembali, artinya kejadian baru. Apakah kita masih menerima Kristus pada waktu masih muda? Apakah kita menerima Kristus pada waktu kita anak-anak? Apakah kita menerima Kristus pada waktu kita dewasa? Apakah kita menerima Kristus pada waktu tua? Itu tidak menjadi persoalan. Tetapi dikatakan kejadian baru. Yang dimaksud dengan kejadian baru adalah keluar dari hidup yang lama kepada hidup yang baru. Ini hidup di dalam terang. Hidup di dalam terang adalah hidup yang kita tahu adalah hidup baru. Nah, bukan hanya hidup baru, tapi kita juga melakukan perintah Allah. Hidup di dalam terang, kita melakukan perintah Tuhan. Kita sudah punya yang namanya aturan di dalam Kristus. Seringkali kita nggak tahu. Coba kita tanya dalam hati kita sendiri. Nggak usah bertanya kepada orang lain. Kira-kira aturan apa yang Tuhan mau kita taati? Kira-kira aturan apa yang mesti kita lakukan? Kira-kira perintah apa yang harus kita buat? Inilah pengertian yang mesti kita taruh di dalam hidup kita. Kalau kita mau hidup terang di dalam Dia. Karena perintah-perintahnya itu nyata. Kuk yang kutaruh itu ringan, kata Yesus. Jadi kita mesti menyadari bahwa hidup di dalam terang adalah kejadian baru. Di mana kita tidak lagi di bawah kutuk dosa. Kita ada di dalam kasih karunia. Kita tidak lagi di dalam hidup yang lama. Tapi kita hidup di dalam perintah Tuhan. Ada banyak perintah Tuhan yang kita bisa pelajari di dalam firman Tuhan. Nah, di sini kita bisa mengerti bahwa kita harus hidup baru. Dan kita tahu bahwa kalau kita hidup baru, ingat sekali lagi, Allah mengasihi kita. Ini poin yang paling penting. Allah mengasihi kita. Nggak ada hal yang lebih baik selain Allah mengasihi kita. Tahukah kita bahwa Allah mengasihi kita? Sadarkah kita bahwa Allah itu mengasihi kita semua? Berapa banyak orang-orang yang menyadari bahwa Allah mengasihi kita? Kadang-kadang kita berkata, benarkah Allah mengasihi kita? Aku kok sama aja dari dulu, sekarang sampai saat ini. Nggak ada perubahan dalam hidupku. Susah mah tetap susah. Menderita mah tetap sama. Tidak ada perubahan dalam hidup ini. Benarkah Allah mengasihi kita? Kadang-kadang kita nggak pernah menyadari hal ini. Kita mulai bertanya-tanya apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita buat. Itu berdasarkan kemampuan yang aku punya, kemampuan yang aku miliki. Aku bisa berhasil karena kerja kerasku, bukan karena pertolongan Tuhan. Seringkali kita mulai berkata-kata dan berpikir seperti itu. Ingat, di saat kita berpikir meragukan penyertaan Tuhan, di saat itu iblis akan masuk dalam diri pikiran kita. Dia akan masuk ke pikiran kita. Mengatakan, iya betul, Tuhan itu nggak ada. Iman kita menjadi lemah, di saat itulah kita menjadi jatuh dan kalah. Ketahuilah
Kristus mati di kayu salib. Makanya kita harus pegang salib Kristus. Simbolik yang paling agung dan mulia. Di saat kita lemah, kita tahu disitulah kita bisa menjadi kuat. Kalau kita melihat Kristus yang hidup, yang mati di kayu salib. Bangkit dan naik ke surga. Menyertai kita, dia berkata, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan alam. Biarlah kita menyadari penyertaan Tuhan dalam hidup ini. Seringkali kita nggak pernah menyadari sesuatu yang kayaknya kebetulan. Tapi sebenarnya bukan. Berapa banyak dalam hidup kita ini, aku pengen ini. Tapi kita nggak pernah berpikir apa-apa, tiba-tiba itu datang dan terjadi. Seringkali kita nggak pernah menyadari sesuatu yang hidup ini, yang betul-betul Allah bekerja. Karena dia mengasihi kita. Saudara tahu, Paulus berkata, kalau Kristus ada di dalam hidup kita ini. Kalau Tuhan Yesus beserta kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Penyakitkah? Malapetaka? Kecelakaankah? Tidak ada sesuatu yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Inilah yang mesti kita pegang, bahwa Allah mengasihi kita. Dia mati untuk kita. Yesus itu datang khusus dari surga ke dalam dunia ini. Untuk apa? Mati di kayu salib. Orang boleh berkata, ya Yesus kan tujuannya datang untuk orang Israel. Bukan buat kita. Saya sering dengerin debatan-debatan orang-orang. Yesus datang untuk orang Israel, bukan buat kamu. Membuat kita menjadi lemah. Kita bilang iya barangkali begitu. Tuh ayatnya bilang begitu. Ingatlah. Yesus berkata, pergilah kamu. Jadikan sekalian bangsa muridku. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ini adalah berita yang Yesus katakan kepada umatnya. Kepada murid-muridnya. Bahwa dia mesti pergi ke seluruh dunia. Tidak di Israel. Jadi kita mesti menyadari. Bahwa keselamatan sudah tersedia. Buat semua bangsa. Termasuk kita. Karena Yesus berkata. Aku menyertai kamu. Senantiasa. Sampai kesudahan alam. Satu minggu ini kadang-kadang saya mulai merenung. Ya memang Tuhan izinkan saya mungkin hanya untuk beristirahat banyak. Dan di saat itulah saya menyadari. Ada banyak hal bahwa kedatangannya dia sudah hampir. Kenapa hampir? Perhatikan baik-baik. Saya mau ngomong ini. Ini yang saya dapat. Dari Abraham. Saya mengatakan dari Abraham. Karena bangsa Israel itu berinti kepada Abraham. Mereka percaya kepada Abraham. Mereka mempunyai iman seperti Abraham. Jadi saya berkata, mulai dari Abraham. Sampai kepada Daud. Kita bisa lihat dari Abraham. Terus. Bukan, sampai kepada Abraham, sampai kepada Daud. Sampai kepada Yesus. Itu lamanya 2000 tahun. Dari Abraham sampai kepada Daud itu 1000. Dari Daud sampai kepada Yesus itu 1000. Saya mikir sampai Yesus itu 1000 tahun. Betul. Dan itu mereka percaya bahwa itulah mereka diselamatkan kalau mereka percaya kepada Abraham. Allah Abraham. Dan itu sebabnya Alkitab mengatakan mereka yang mati di saat itu dikumpulkan bersama-sama dengan Abraham. Sampai kepada Yesus Kristus. Di saat Yesus Kristus datang ke dunia ini dan mati di kayu salib.
perubahan terjadi. Mereka bukan lagi percaya kepada Abraham, tapi kepada Yesus. Barang siapa yang percaya kepadaku, kata Yesus, dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau di zaman Abraham dikatakan mereka harus dipercaya kepada imannya Abraham. Tandanya adalah disunat. Itu bangsa-bangsa yang percaya kepada Allahnya Abraham. Mereka mesti disunat. Sebagai bukti perjanjian Allah dengan Abraham. Sejak zaman Yesus berbeda. Ketika Yesus sudah mati dan dia berkata, pergilah jadikan sekalian bangsa muridku, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Perjanjiannya berbeda. Baptiskanlah, itulah perjanjiannya. Makanya kita mesti dibaptis. Itu perjanjian Allah dengan Kristus. Perjanjian Tuhan yang percaya kepada Kristus dibaptis. Perjanjian yang percaya kepada Abraham disunat. Itu sebabnya mereka disebut perjanjian lama. Kita disebut perjanjian baru. Sampai kapan? Sekali lagi. Yesus mati tahun 33-34 Masehi. Dari sejak saat itu sampai sekarang tahun berapa? 2020. 2034. 2033. 2000 tahun lamanya. Saya cuma remind. Di situkah Kristus datang? Untuk mengambil orang percaya? Tapi Alkitab mengatakan kalau waktunya tidak dipersingkat, berapa banyak anak Tuhan yang ketinggalan. Makanya saya pikir waktu kita sudah singkat. Ayo Bapak dan Ibu, berbuatlah sesuatu. Bertindaklah sesuai dengan rancangan Tuhan. Dulu saya pikir kok ini toh udah 2000 tahun. Kapan Yesus datang? Baru saya ingat, masa perjanjian baru dimulai ketika Roh Kudus turun ke atas dunia ini. Makanya kapan Roh Kudus turun? Tahun 33 atau 34 Masehi. Sampai sekarang 2020. Makanya belum sebentar lagi. Akhir zaman sudah ditandai. Dengan kesusahan-kesusahan. Dan itu terjadi. Kesusahan ini tidak hanya sekarang. Makin tahun ke depan makin sulit. Makin tahun ke depan makin berat. Jangan pikir lebih gampang. Ayo, jangan khawatir dengan dunia ini. Takut Tuhan. Allah menyertaimu. Ayat ini berkata, Allah mengasihimu. Allah memberikan kita meterai. Allah memberikan kita damai sejahtera. Allah memberikan kita sukacita. Allah memberikan kita kemampuan agar kita bisa berkarya bagi Dia. Tunjukkanlah karya itu di dalam hidupmu. Dan nama Tuhan dimuliakan. Prakteknya bagaimana kita membangun sesama kita dengan kasih. Yang pertama, ayat ini bilang. Yohanes pasal 13 ayat 14. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Artinya kita wajib saling melayani. Membasuh kaki itu adalah pelayanan. Menjadi orang yang rendah hati. Walaupun kau mungkin orang kaya, kau bisa membasuh kaki orang-orang yang tidak kaya. Artinya kita bisa melayani mereka yang kurang kaya. Engkau mungkin orang yang berhikmat, engkau bisa melayani mereka yang kurang hikmat.
Engkau mungkin orang yang luar biasa, mempunyai kemampuan yang hebat. Kau bisa melayani mereka yang tidak punya kemampuan itu. Karunia Allah beri supaya kita saling melayani. Membasuh kaki, bicara pelayanan. Marilah kita saling melayani dengan rendah hati. Jangan pandang kedudukanmu, jangan pandang posisimu, jangan pandang kemampuanmu, jangan pandang kehebatanmu. Pelayanan bukan semua yang kamu punya. Siapakah kita bisa melayani Tuhan? Tidak ada. Makanya Allah izinkan dengan sesama saudara kita melayani. Itulah kunci yang penting. Yesus itu Tuhan, Lord. Orang suka salah arti Tuhan diterjemahkan sebenarnya dengan Almighty God. Salah. Tuhan di sini adalah Lord. Tuhan itu adalah orang yang tinggi posisinya. Kayak king atau raja di Inggris disebut Lord. Perdana menteri disebut Lord. Tuhan. Tapi bukan Allah Almighty God, Allah yang mencipta. Kita seringkali salah menerjemahkan itu. Tapi biarlah kita katakan Dia yang maha tinggi, yang luar biasa, punya kedudukan. Tetapi Dia melayani. Turun ke bumi jadi manusia. Kita ini hamba. Ini yang pertama. Yang kedua, tadi mencuci kaki. Yang kedua, mendahulukan orang lain. Roma 12 ayat 10. Bunyinya begini. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Mungkin dia lebih tinggi posisinya, kita beri hormat itu normal. Tapi dia lebih rendah dari kamu, kamu duluan memberi hormat kepada dia. Itu yang Paulus mau katakan. Lebih dahulu untuk memberi salam dan hormat. Kita menganggap dia lebih hebat dari kita. Kita menganggap dia lebih pandai dari kita. Mungkin kita merasa kita bagaimana, tapi biarlah kita mendahului dia. Kita lebih cepat memberikan hormat kepada dia lebih dulu. Menganggap dia lebih hebat. Ini kata yang penting yang Paulus mau tekankan. Kalau kita mengasihi. Yesus memberikan kesempatan buat kita melayani Tuhan. Bukan melayani dia yang tidak bisa kita jangkau. Tapi cukup dengan sesama kita manusia. Jadi kita menganggap dia lebih baik dari diri kita. Dia lebih baik dari kita. Apanya? Banyak hal. Mungkin suara dia lebih baik dari kita. Mungkin kemampuan musik dia lebih baik dari kita. Mungkin kemampuan dia lebih baik dari kita. Ada banyak kemampuan yang kita nggak pernah duga. Ada banyak karunia yang Tuhan beri, kita nggak pernah tahu. Dia punya karunia itu, kita tidak. Dia lebih baik dari kita. Menganggap dia lebih baik dari kita. Yang ketiga, mencuci kaki, mendahulukan yang ketiga. Sehati sepikir. Roma 12 ayat 16. Dikatakan begini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Saya dulu pikir sehati atau sepikir. Enggak, sehati sepikir. Saya mikir ya, sehati sepikir. Bukan sehati atau sepikir, garis miring. Enggak, ayat ini bilang hendaklah kamu sehati sepikir. Artinya roh kita. Itu hati kita. Sepikir itu jiwa kita. Semua yang kita pikirkan, semua yang kita
kehendaki, semua yang kita mau itu bicara jiwa. Tetapi hati itu bicara roh kita. Artinya seluruh hidup kamu, tubuh, jiwa, dan roh. Kita mesti satu. Di sini berkata, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Jadi di dalam kesatuan, di dalam kekeluargaan, di dalam kebersamaan, di dalam kesatuan, kita mesti sehati sepikir. Di dalam gereja, di dalam pimpinan jemaat, di dalam majelis, di dalam apapun juga, kita mesti sehati sepikir. Tanya si A sama, tanya si B sama, tanya si C sama, sehati sepikir. Ini perlu kita terapkan dalam hidupmu. Di dalam hidup bersama, janganlah kamu memilih perkara-perkara yang tinggi, tapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Karena kita itu terbatas. Kemampuan kita, mungkin ada orang yang lebih hebat lagi dari kita. Kita mungkin baik, kita baru mencapai level A. Orang lain mungkin bisa mencapai level A+. Orang lain lagi bisa mencapai A++. Kita di A. Ada yang di bawah kita, amin. Ada yang di bawah kita lagi, amin, min. Kita menganggap kita lebih hebat karena kita A, dia min. Kurang. Janganlah kita menganggap kita lebih hebat. Jangan kita melihat ke bawah. Karena kita akan menganggap diri kita hebat. Tapi pandanglah ke atas. Kita tahu kita sangat rendah dan tidak berarti. Yang keempat, kalau kita merenungkan di sini, seringkali kita salah. Yang pertama mencuci kaki, yang kedua mendahulukan orang lain, yang ketiga sehati sepikir, tidak menghakimi. Roma 14 ayat 13. Ini yang seringkali kita terjadi. Kita suka menghakimi. Kamu salah. Kamu salah. Kita menghakimi orang. Kita menganggap kita benar, dia salah. Berapa banyak kita terjadi pertengkaran karena menghakimi orang. Ayat ini bilang, karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Janganlah kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Anda tahu ketika kita menghakimi, orang itu akan merasa terpukul. Orang itu akan merasa terhina barangkali kalau memang dia salah. Kalau dia benar, orang itu merasa marah dan enggak. Terjadi pertengkaran. Saya mau katakan dua. Kalau kita menghakimi ada dua dampak. Kalau orang itu benar, dia salah, dia merasa terpukul. Dia merasa terpojok. Dia merasa dihina. Itu kalau dia betul, dia salah. Yang kita hakimi, dia salah. Kamu gini. Tunjuk dan segala macam. Orang itu terpukul. Orang itu merasa terhina. Di dalam hatinya akan timbul yang namanya dendam. Itu kalau betul dia salah. Kalau dia benar. Kamu begini. Orang itu marah. Kalau dia nggak betul sebagaimana yang dia tuduhkan dan dia hakimi, dia marah, dia akan melawan kamu dan terjadilah pertengkaran. Terjadilah yang namanya blok dan pemusuhan. Apakah itu damai? Tidak. Jadi apapun yang kita buat di dalam penghakiman, baik itu benar atau salah, tetap akhirnya salah. Itu sebabnya mengapa ayat ini bilang, jangan kita saling menghakimi. Belum tentu apa yang kamu tahu itu benar. Sekalipun benar, tetap tidak boleh. Karena berdampak. Kamu merasa benar, dia salah. Apakah betul dia salah? Belum tentu. Tidak mungkin menurut kamu. Ini yang namanya saling menghakimi. Mari kita berhenti menghakimi. Berapa banyak terjadi perpecahan di dalam gereja.
Sejak zaman gereja mula-mula. Karena penghakiman ini. Petrus merasa betul, Paulus salah. Paulus merasa betul, Petrus salah. Bisa. Itu sebabnya banyak gereja-gereja terjadi pertentangan, perceraian, perpisahan karena penghakiman. Marilah kita berhenti menghakimi. Karena itu adalah milik Kristus Tuhan. Hiduplah damai dan penuh kasih, maka kita akan hidup di dalam sukacita yang sempurna. Berapa banyak orang merasa terpukul karena penghakiman. Karena kata-kata yang kita ucapkan penghakiman belum tentu itu betul. Sekali lagi di sini mengatakan baik itu betul maupun salah, dua-duanya membuat kehancuran. Yang kelima, menerima orang lain. Menerima orang lain. Di dalam Roma pasal 15 ayat 7. Sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Terimalah satu sama lain. Itu berarti apa maksudnya? Kita menerima dia apa adanya. Kita menerima dia bagaimana dia ada. Kita jangan menuntut dia sesuai dengan kodrat yang kita punya. Kita seringkali menuntut si A sesuai dengan apa yang aku pilih punya. Sesuai dengan pandangan aku. Ini kita nggak bisa menerima namanya. Kita menuntut si A berubah. Tidak. Nggak mungkin seseorang bisa berubah karena orang itu sudah dijadikan dari awal. Dibentuk dari awal. Kita mau ubah dia sebagaimana kita. Kita punya tradisi, kita punya adat, kita punya kebiasaan. Ini. Orang mau masuk ke tempat kita tuntut dia mesti begini. Orang itu tidak akan pernah bisa. Karena sifat, karakter, dan posisinya sudah ada. Itu sebabnya mari kita mau katakan, kita menerima keberadaan dia. Tanpa memandang kondisi dan situasinya. Tidak pernah menuntut dia. Biarlah dia dipakai sesuai dengan talenta yang Tuhan beri. Kita hidup sesuai dengan talenta yang kita punya. Kemampuan yang kita punya, kita kembangkan sendiri. Sesuai dengan kehendak Allah di dalam hidupmu. Jangan pernah menuntut seseorang untuk berbuat sesuai dengan keinginan. Terimalah dia. Dan kita tahu kita harus menerima sebagaimana apa adanya. Untuk kemuliaan Allah. Ini yang kelima. Yang kita lihat lagi yang lain. Ini mengatakan mencuci kaki. Saya ulang berkali-kali supaya kita ingat. Mendahulukan orang lain. Sehati, sepikir. Tidak menghakimi. Kemudian menerima orang lain dengan baik. Menerima dia apa adanya. Ini sebenarnya saya mau balik dulu sini. Menerima orang lain apa adanya. Ini juga di dalam keluarga. Suami dan istri. Kita mesti menerima dia apa adanya. Kita gak mungkin bisa menuntut dia berubah sesuai dengan keinginan. Kan sudah sama-sama Pak, gak bisa tetap. Dia punya karakter, dia punya sifat, dia punya keadaan. Sudah terbentuk sejak anak-anak. Kamu punya sifat, kamu punya keadaan, sudah terbentuk sebagaimana kamu adanya. Itu sebabnya kalau kamu sudah membentuk keluarga, terimalah dia apa adanya. Dia memang kurang, kamu lebih support dia. Ini adalah poin yang penting di dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga. Di dalam hidup kita, di dalam kelompok kesatuan. Dia mungkin kurang seperti itu, kamu lebih, kamu bantu dia di dalam kelebihanmu. Ada orang mampu dengan kemampuannya, hebat di dalam mengelola organisasi. Ada orang gak bisa. Jangan kasih yang gak bisa. Supaya dia bisa seperti kamu. Gak bisa. Kasih dia. Berantakan. Supaya dia bisa berantakan. Ngajarin dia stres.
Itu yang terjadi. Coba misalkan contoh nih, saya nggak bisa musik, suruh main musik. Ayo kamu supaya bisa main musik. Stres saya. Nggak bisa. Mau disuruh, itu kan gampang. Menurut kamu gampang, menurut gue susah setengah mati. Paham loh maksud saya? Manusia tuh punya kelebihan, punya kekurangan. Jangan memaksakan kelebihan kamu supaya orang lain sesuai dengan kelebihan kamu. Tidak. Dia punya talent, dia punya kemampuan yang berbeda dengan kamu. Biarlah dia berkarya di bidangnya. Kita pun berkarya di bidang kita. Dua-duanya berjalan, nama Tuhan dimuliakan. Itu di dalam kesatuan. Di dalam membangun, membentuk harmoni di dalam segala hal. Makanya musiknya ada yang main gitar, ada yang main drum. Coba yang main drum semaunya, yang main gitar semaunya, kacau lah itu. Ada harmoninya. Ada yang mengaturnya bagaimana, dia time-nya kapan, waktunya gimana. Segala sesuatu Tuhan tahu. Ada yang mengkoordinasikan. Makanya di dalam kesatuan di dalam himpunan, di dalam satu kebersamaan, ada leadernya, ada pemimpinnya. Stop, dia dulu. Tunggu, dia dulu. Akibatnya itu akan menjadi harmoni yang hebat. Marilah kita dengar, tapi cilakanya si pemimpin bilang, tunggu, dia dulu. Enak aja lu, gue kan tahu. Kacau lah semuanya. Marilah kita ikuti siapa yang menjadi leader. Dia mungkin lebih baik daripada kita. Itu yang tadi, kembali kepada poin yang di atasnya. Anggaplah dia lebih baik dari kita. Dan itu betul. Menerima orang lain, itu yang kelima. Yang keenam, tidak saling menasehati. Ini penting. Kita mungkin tahu kita nasehati. Nah, masalahnya sering kita nasehati memaksa. Ini persoalan. Kita nasehati. Dia nggak mau. Paksa. Stres tuh orang. Nanti rusak. Ya, kita udah cukup kita memberitahukan. Dan di sini seringkali kita lupa. Ayat ini bilang begini. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu. Bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan. Dan dengan segala pengetahuan. Dan sanggup untuk saling menasehati. Kita memberi nasihat. Dia juga kasih nasihat. Karena dia juga punya kemampuan. Dia punya pengetahuan. Ayat ini bilang segala pengetahuan. Jadi di dalam bagian itu dia punya pengetahuan. Dia punya kemampuan. Dia begitu mungkin ada reasonnya. Kita nggak tahu. Ada orang kolesterolnya tinggi. 300-400. Nggak apa-apa. Nah istri saya cuma 200-an lebih. Stroke. Aneh kan? Nggak masuk akal. Makannya bagus. Makanannya nggak ada yang makanan berjero-jeroan gitu. Enggak. Tapi kena. Nggak bisa kita pahami. Ada banyak hal kadang-kadang kita nggak bisa mengerti. Tidak bisa mengetahui. Padahal dia punya kemampuan. Kita cukup memberitahukan. Hati-hati. Poin. Ini bahaya. Tapi dia punya garis yang mungkin berbeda dengan kita. Punya ketahanan berbeda dengan kita. Coba orang bule suruh masuk ke Kalimantan. Sebentar dia udah ke belakang melulu. Daya tahannya beda. Situasinya beda. Kondisinya beda. Coba kita ke sono. Gak bisa makan gue. Gak ada nasi katanya. Beda. Hidup manusia itu mempunyai ketahanan dan kekuatan yang berbeda. Maka sebab itu kita cukup memberitahukan menurut kita ini segini. Oke. Dia punya batas kemampuan sendiri. Maka sebab itu marilah kita bisa saling menasehati baik. Tapi jangan memaksakan kehendakmu. Ini pengetahuan gue ya, menurut gue sih silakan. Hakmu untuk memutuskan. Itu penting. Oke, kita teruskan.
Nah, jadi selain kita mengatakan tadi mencuci kaki, rendah hati, mendahulukan orang lain, sehati sepikir, tidak menghakimi, menerima orang lain, saling menasehati. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ke-7. Saling membangun. Di dalam kelompok, di dalam kesatuan keluarga, di dalam jemaat Tuhan. Mari kita saling membangun. Kita tahu dia lemah di bidang itu, kita bangun dia. Ajari dia, berikan dia kemampuan. Ayatnya bilang begini, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah. Kamu seperti yang memang kamu lakukan, kita mesti saling membangun. Dia nggak bisa musik, dia pengen belajar, ayo ajarin. Kecuali dia nggak mau belajar, jangan dipaksa, stres lagi. Mari kita saling membangun. Makanya seringkali saya juga bilang, ayo saya punya pengetahuan, ayo saya mau kasihkan. Tapi kalau kagak mau gimana? PA hari Rabu diteriakin berkali-kali, udah Sandy bilang, aduh gua udah sampai kirim ke jemaat, gimana? Yang datang itu lagi katanya. Ya kalau memang itu memang keadaannya, ya sudah. Marilah kita saling membangun karena memang kondisi dan keadaan. Situasi yang seperti itu. Dan saya mau katakan waktunya akan datang. Dan sudah siap menanti kedatangan dia. Saya cuma remind, ayolah. Waktu Tuhan sangat singkat. Bangkitlah. Bangunlah. Saling membina dan saling membangun. Tolong menolong. Ayat ini bilang tolong menolong. Maksudnya apa? Kita bisa saling bantu. Kalau kita bisa mengerti dan memahami. Tolong menolong. Di dalam Galatia pasal 6 ayat 2 bunyinya begini. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Menanggung beban. Seseorang mungkin berat bebannya. Ayo bantuin dia. Tolongin dia. Betul. Tapi gak mungkin kita terus menolong dia tanpa yang lain membantu. Kalau kita sama-sama bisa membantu mungkin lebih ringan. Beban yang berat menjadi ringan kalau dipikul bersama. Tapi beban itu akan tetap berat kalau hanya seorang diri yang memikul. Itu sebabnya kita butuh yang namanya tolong menolong. Makanya penting di dalam pergaulan. Penting di dalam kesatuan. Untuk hidup. Tolong menolong. Kalau kita gak pernah menolong orang, bagaimana orang bisa menolong kita? Kita gak pernah membantu orang lain, bagaimana orang lain bisa membantu kita? Marilah belajar untuk saling tolong menolong. Jangan berharap terus kepada orang. Berharaplah kepada Tuhan. Tuhan bisa menggerakkan si A, si B, si C untuk bisa memberikan pertolongan kepada kita. Kalau kita bergantung kepada orang, kita lupa kepada Tuhan. Kalau kita bergantung kepada si A, kita akan lupa kepada yang lain. Kita hanya mengandalkan si A. Ketika si A tidak mampu lagi, kita akan putus harap. Mari berserulah kepada Tuhan, Allah Sang Pencipta. Yakinkah kita bahwa Dia adalah Allah yang menyertai kita? Itu pertanyaan yang penting mesti dijawab. Yang terakhir di sini mengatakan mengaku dosa dan mendoakan. Yakobus pasal 5 ayat 6. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Supaya kamu sembuh, doa orang benar. Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saling mendoakan. Alkitab kita juga Yesus berkata, jikalau 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Tapi kita kadang-kadang gak merasakan kehadiran Tuhan. Ketika kita berdoa bersama, Tuhan hadir. Pak, bukankah kita doa? Doanya kan di rumahnya masing-masing. Iya. Kamu berdoa di rumah kamu, saya berdoa di rumah saya. Tapi kalau kita saling mendoakan, tekun di dalam doa. Pada waktu di Zoom kita doa, betul-betul kita doa di dalam Zoom.
Jangan di doa. Di doa sih kita matiin, kita punya video. Nggak kelihatan kan, kita main. Ting, 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 ting. Dipanggil-panggil baru nyaut. Apa. Apakah itu doa? Kalau kita doa, kita khususkan kita doa. Kita berdoa lah. Saya percaya 2 atau 3 orang yang ada sehati sepikir, Yesus hadir. Sekalipun jauh. Sekalipun tidak ada di satu tempat yang sama. Tapi kalau kita berdoa dengan sehati sepikir, saya percaya Tuhan hadir. Dan mujizat itu nyata. Untung saya mau katakan dengan teknologi kita bisa ada di dalam doa bersama. Walaupun di masing-masing tempat. Ada PA bersama walaupun tempatnya jauh-jauh dan enggak ada. Tapi kalau kamu tetap konsentrasi dan perhatian penuh. Saya percaya di situ nama Tuhan dimuliakan. Ada mujizat dan kuasa. Ini memang dibangun. Daripada kita datang ke gereja. Ada PA ya di gereja hari ini jam sekian. Ternyata nggak ada yang datang, cuma beberapa orang. Ya itu mendingan gimana? Ya sekarang teknologi canggih. Gue di kantor bisa nggak PA? Bisa Pak. Iya belum pulang nih di kantor. Tapi waktu pulang kita bisa duduk diam sebentar. Bahkan kalau kita mau mendengar kita bisa mendengar. Di jalan pun kita bisa mendengar. Itu lebih baik daripada kita tetap di dalam satu tempat yang ada. Ini teknologi. Kita bisa manfaatkan, kita bisa gunakan. Tapi gunakanlah waktu yang tepat dan sasaran yang pas. Maka saya percaya kita akan berguna banyak hal. Nah jikalau kita tidak melaksanakan kasih ini, apa yang terjadi? Kita harus hidup di dalam terang. Tetapi kalau kita tidak menerapkan kasih, maka kita hidup di dalam gelap. Itu konsekuensinya. A, tidak A. Terang, tidak terang. Itu konsekuensinya. Kalau kamu melakukan kasih, terang. Kalau tidak, gelap. Jadi kalau kita tidak melakukan dengan kasih, maka kita hidup di dalam gelap. Apa maksudnya hidup di dalam gelap? Yohanes ini bilang ini. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam gelap. Sampai sekarang. Kalau ada kasih, hiduplah di dalam kasih. Kalau tidak, Alkitab ini bilang di dalam gelap. Memang gelap dan terang tidak bisa bersatu. Ada gelap, nggak ada terang. Ada terang, gelap nggak ada. Makanya kalau ada orang bertentangan, satu gelap, satu terang. Nggak mungkin bisa bersama. Kita mesti hidup di dalam terang. Jadi dia hidup di dalam gelap. Apa itu hidup di dalam gelap? Saya cuma rangkum buta. Orang di dalam gelap, matamu melek, tetap buta. Coba aja kamu terang, matiin lampu, cek gelap semua. Matamu buka, melotot gitu tapi nggak kelihatan. Sama aja seperti orang buta. Hidup di dalam gelap adalah hidup di dalam kebutaan. Kita nggak bisa melihat si A, nggak bisa melihat si B. Nggak bisa melihat kebaikan A, kebaikan B, nggak bisa kita lihat. Kita di dalam gelap, artinya buta. Orang buta membutuhkan pertolongan. Dia meraba-raba pertolongan. Kalau kamu ada, kamu tuntun dia. Maka kamu bisa jalan orang itu. Orang yang di dalam kebutaan membutuhkan pertolongan. Orang yang di dalam situasi seperti itu, dia merasakan minta dikasihani. Kadang-kadang dia berbuat sesuatu supaya minta dikasihani. Berapa banyak orang-orang yang membuat seperti seakan-akan orang yang patut dikasihani, padahal enggak. Orang kayaknya buntung kakinya, padahal kagak. Tipu muslihat terjadi.
pendusta terjadi. Betul, itu bisa terjadi. Karena dia merasakan dengan itu enak. Ditolong orang. Nah ini memang dampak. Ini semua saya mau katakan dampak daripada hidup di dalam gelap. Mungkin iya, mungkin tidak. Saya mau katakan. Tapi satu hal yang mesti kita sadari. Jangan kita hidup kembali di dalam gelap. Kita memang dulu di dalam gelap. Sekarang kita hidup di dalam terang. Hiduplah terang. Bisa melihat dengan jelas. Kasih karunia Tuhan ada di dalam kita. Karena itu marilah Bapak dan Ibu. Hiduplah di dalam kasih Tuhan. Yang kita hidup di dalam terang dan tidak lagi di dalam gelap. Yang tidak lagi membutuhkan pertolongan karena Tuhanlah penolong kita. Dialah benteng batu kita. Ini rangkumannya. Membangun relasi dengan kasih, hidup di dalam terang. Itu ada 4, ada 1 pemerintah, ada 2 hidup baru, yang ketiga Allah kita mengasihi. Prakteknya gimana? Ini kamu bisa ambil kalau Mama mau, saya bisa ambil semua. Kalau kita tidak di dalam kasih, maka kita hidup di dalam gelap. Kita buta, kita masih bayi, kita pendusta. Amin. Mari kita berdoa. Sebelum kita berdoa, saya mohon singer dan song leader boleh ke depan. Angkat 1 pujian. Yang tadi saya tuliskan apa ya? Aku mengasihi apa? Belajar tentang kasih ya. Kasih itu dan sebagainya. Bapak dan Ibu, mari kita renungkan firman Allah hari ini. Marilah kita bangun relasi kita. Jangan jauh-jauh, kita mulai dari keluarga kita masing-masing. Kita bangun dari hidup kita masing-masing, keluarga kita masing-masing. Itu adalah persekutuan, satu rumah tangga, satu kesatuan. Kita harus hidup di dalam terang. Bagaimana kita saling rendah hati. Kita dahulukan orang lain. Sehati sepikir, tidak menghakimi, menerima apa adanya. Saling menasihati, saling membangun, saling menolong. Akuilah kalau kita salah. Bangunlah, hidup yang ampunilah. Maka kita akan hidup di dalam sukacita dan damai Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu terus tiada batasnya. Ajarilah kami ini
Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu tiada batasnya. Bapak dan Ibu, mari kita nyanyikan lagu ini dengan bangkit berdiri. Sebagai doa kita bersama memohon kemurahan Tuhan agar Dia memberikan kasih-Nya kepada kita. Allah itu kasih adanya. Kalau kita anak Allah, maka kita memiliki kasih Bapa, dan kasih itu ada di dalam hidup kita ini. Kita nyanyikan bersama. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu tulus tiada batasnya. Kasih-Mu tulus tiada batasnya. Kasih-Mu tulus tiada batasnya. Kami bersyukur Bapa kalau kami boleh belajar firman-Mu. Kami bersyukur Bapa kalau kami boleh mengenal kasih-Mu yang agung dan mulia. Ajar kami untuk tetap hidup di dalam persekutuan kami dengan baik, saling mengasihi. Terima kasih Bapa, kami percaya tangan Tuhan yang begitu ajaib akan terus menuntun kami kepada hidup di dalam kesempurnaan di dalam Kristus. Bimbingan-Mu ya Bapa lewat Roh Kudus yang ada di dalam kami, menjadikan kami umat yang Kau kasihi. Terima kasih Bapa, supaya Kristus yang mati di kayu salib betul-betul dapat kami rasakan kasih-Mu yang agung itu. Dan kami boleh melakukan sesuai dengan kodrat yang Tuhan beri kepada kami. Karunia yang Kau berikan. Karakter sifat-Mu ya Tuhan, kasih itu ada di dalam kami. Terima kasih Bapa, berkati umat Tuhan yang sudah ikut terlibat di dalam pelayanan ini. Berkati anak-anak Tuhan yang hadir dalam ibadah. Ajar kami untuk menerapkan kasih-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tapi biarlah firman yang kita dengar, kita tidak hanya mendengar, namun kita boleh melakukannya setiap hari. Saya akan bacakan pengumuman Minggu 18 September 2022. Gereja Kristen Pantai Kosta Yerusalem mengucapkan terima kasih banyak untuk pelayan Bapak Pendeta Jonathan Lukas untuk pelayanan firman Tuhan hari ini, dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh pelayan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan Yesus akan selalu memberkati. Ada dua pengumuman. Pertama, ibadah KKR GKPY Jatinegara. GKPY Jatinegara akan mengadakan KKR atau kebaktian
kebangkitan rohani yang akan diadakan pada hari Sabtu 8 Oktober 2022 jam 6 sore atau 18.00 WIB di ruang ibadah GKPI Jatinegara. Pembicara adalah Pendeta Teresia Cynthia Tirta Reja. Jemaat diundang untuk dapat bergabung dalam ibadah KKR ini. Jadi jangan lupa tanggal 8 Oktober 2022 jam 6 sore kita ada KKR. Dan pengumuman kedua adalah kelas katekisasi 7-12 bagi pelayan. GKPI Jatinegara akan mengadakan kelas katekisasi 7-12 yang diwajibkan bagi jemaat yang mengambil bagian dalam pelayanan di GKPI Jatinegara. Kelas katekisasi ini diadakan pada hari Minggu 25 September 2022 jam 9 WIB bertempat di ruang sekretaris gereja. Demikian pengumuman. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan tutup kebaktian pada siang hari ini. Saya undang untuk Bapak berdiri, Bapak Ibu bangkit berdiri, dan saya serahkan pada Bapak Jonathan untuk tutup dalam doa. Mari sekali lagi kita sama-sama di dalam doa untuk mengakhiri ibadah ini. Kami datang padamu ya Tuhan, Allah kami yang kudus. Kami tiba pada penghujung akhir ibadah ini. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, kembali kepada aktivitas dan kegiatan kami, kembali kepada tugas-tugas yang rutin yang ada dalam diri kami, kembali kepada situasi di mana kami hidup di tengah-tengah masyarakat. Bapak, kami percaya hikmat-Mu akan terus turun bersama dengan kami. Anugerah-Mu boleh terus bersama dengan kami. Jadikan kami umat yang betul-betul umat Tuhan, yang bisa memberkati, memberi dampak yang baik bagi lingkungan, bagi tempat di mana kami berada. Nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan tolong negeri ini. Jauhkan dari segala kerusuhan, jauhkan dari segala perpecahan, jauhkan dari segala hal yang membuat negara ini mundur kembali. Tapi biarlah Tuhan pimpin semua boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Pakai Pak Jokowi, para menteri dan aparatur pemerintahan, badan legislatif dan yudikatif. Untuk bekerja bersama-sama menegakkan keadilan dan kebenaran di negeri ini. Roh Kudus Kau kiranya Tuhan kirim kepada negeri ini. Sehingga banyak orang boleh bertobat mengenal Kristus Tuhan sebagai Juru Selamat. Pakai anak-anak-Mu yang ada di negeri ini untuk menjadi berkat, menjadi terang. Dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapak, sebelum kami tinggalkan tempat ini kami mohon berkat-Mu. Kita angkat tangan sama-sama. Turunlah kiranya berkat Allah, damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa turun ke atas kita lewat Yesus Kristus Tuhan. Dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Karena itu pergilah pulang, terimalah damai sejahtera dan sukacita ini. Jadilah berkat mulai dari rumahmu, tetanggamu, lingkungan di mana kau ada, di pekerjaanmu, di sekolahmu, di usahamu, dimanapun kau ada. Nama Tuhan dimuliakan dalam hidupmu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa.
Engkau di minggu depan.